Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, ini aku terpaksa bikin konten gara-gara ngantuknya nggak kuat ini Pak. Daripada aku nanti kenapa-kenapa di jalan, ya udah kita isi penyetiran hari ini dengan kegiatan yang positif, yaitu bikin konten. Nah, kalau kawan-kawan kenapa kemarin mendadak itu live, gara-gara itu perkembangan Mercato itu yang membagongkan banget. Baru aja aku bikin konten itu, Inter katanya cooling down, katanya meredup minatnya terhadap Fratesi. Tahu-tahu setengah jam atau mungkin cuma 10 menit setelah aku upload itu baru ada yang komen, "Bang, orang katanya udah mau deal ini, gimana?" Langsung aku cek berita, iya beneran dong, sudah ada verbal agreement. Itu menurut si Gianluca Di Marzio. Gila guys. Jadi akhirnya kemudian kemarin dini hari itu ada perkembangan lagi. Kabarnya Inter ingin menyelesaikan negosiasi hari ini. Si itu agennya si Fratesi katanya sudah berkunjung ke markas Inter. Nah, bahkan mungkin dalam pekan ini sudah diselesaikan ininya, apa namanya itu sih, medical testnya. Kalau Jan Bisek aja baru minggu depan, tapi ini kan masih baru katanya aja, belum ada hitam di atas putih. Maksudnya belum ada rilis resmi dari pihak Inter Milan sendiri. Anyway, kayaknya ini sudah tidak terhindarkan lagi sih. Ngomong-ngomong, buat yang selama ini meragukan, kalau dihitung dari pengeluaran, ini sudah lebih banyak pengeluarannya Inter dibandingkan pemasukannya. Karena jual Brozovic itu kan 18 juta, bayarnya nggak tahu gimana. Tapi Inter sudah beli Fratesi, kemudian Jan Bisek itu 7 juta walaupun dicicil kan 3,5 juta 2 kali. Kemudian Fratesi itu kabarnya 25 juta itu dalam bentuk penjualan, bukan, dalam bentuk dipinjam dulu dengan obligation to buy. Jadi kewajiban membeli. Maksudnya ya memang duitnya belum dibayarkan, tapi kalau dari segi nilai kan sudah lebih banyak yang dikeluarkan Inter dibandingkan yang masuk. Kan yang masuk 18 juta, keluar udah 7 juta sama 25 juta. Nanti ada yang ngomong, mana nih lawyernya Sang? Ini lawyernya Sang. Kabarnya lagi gaji si Fratesi ini 2,8 juta. Seperti perkiraan semula bahwa Fratesi ini jauh lebih murah daripada Milinkovic Savic. Kalau Milinkovic Savic itu gajinya ya minimal di angka 5-6 juta. Kalau ini setengahnya itu. Makanya manajemen ya lebih getol untuk mengincar Fratesi. Belum lagi nanti kalau dijual harganya hampir pasti lebih mahal lagi kan. Milan juga udah kecele lagi. Kita meeting dengan Sassuolo sehari sebelum meetingnya Milan dengan Sassuolo. Tahu-tahu waktu Milan meeting dengan Sassuolo, yang diucapkan oleh direkturnya Sassuolo adalah, kamu nggak akan dapat Fratesi karena ini sudah hampir kelar negosiasi dengan Inter Milan. 2 kali Pak Milan diasami, aduh. Padahal dulu sombongnya Milan, aduh, wah sekarang jadi klub sultan lah, nggak punya utang sama sekali lah, woi. Tapi ya sorry ya buat anak Milan. Nah, tapi perkembangan sebelumnya itu masih dari 3 nama itu, Koopmeiners, Fratesi, dan siapa lagi satu ya, Samardzic. Kabarnya itu 2 ini akan diambil. Nah, karena Fratesi sudah hampir pasti, berarti antara Koopmeiners dan Samardzic. Cuman Inter lagi ditawarin Roberto Pereira. Kalau Roberto Pereira ini sudah gratis. Kalau Samardzic, Udinese buka harga 25 juta. Aduh, ini agak-agak berat ini. Kemudian kalau Koopmeiners aku nggak tahu, kayaknya Koopmeiners itu di urutan ketiga di antara apa ya, target incarannya dari teratas. Fratesi sudah hampir pasti. Berarti sekarang target berikutnya itu antara Pereira, Koopmeiners, dan
Samardzich. Nah, kemudian ada lagi berita tentang Demiral. Kabarnya Inter tancap gas untuk mengambil Demiral. Itu akan diutamakan. Kalau tidak dapat Demiral, Inter akan mengalihkan lagi ke Chalobah, pemain Inggris. Kalau aku lihat sekilas sih ya, kayaknya sih bagusan Chalobah. Kayaknya, cuman nggak tahu juga. Kalau Demiral itu kan sudah terbiasa main di Serie A, sudah ngerti dengan atmosfer Serie A, kecenderungan taktik pemain-pemain atau tim-tim di Serie A itu. Kalau Chalobah masih pemain muda, masih angin-anginan dan sebagainya. Cuman biasanya pemain Inggris ya cocok lah kalau di Inter. Kalau kawan-kawan gimana? Karena Demiral ini banyak bilang attitude-nya jelek, katanya sering bermasalah dengan pelatih, bahkan dengan klub juga. Belakangan ini katanya Demiral jarang dimainkan karena itu bukan sering ya, melakukan tindak indisipliner. Apakah itu terlambat latihan, apa malas latihan, apa gimana, aku nggak ngikutin. Anyway, Jan Bisek ini sudah agree, bahkan sudah Arus sendiri yang memberitakan di situsnya minggu depan akan menjalani tes medis. Saat ini sih resminya dia mau dipakai sebagai deputinya Bastoni. Cuman aku ngelihat karena dia itu kaki kanan, kemungkinan dia akan dicoba, terutama nanti di preseason dia akan dicoba dimainkan di center back kanan. Kalau dia di center back kanan main, ini akan bagus, berarti Darmian bisa didorong ke depan. Karena Belanova kita udah ndak ambil, Belanova akhirnya ke Torino. Ibaratnya ini akan bagus karena Dumfries punya saingan. Dumfries kalau masalah seperti sekarang, Dumfries kayak jelek gimana juga mainnya bakalan dia terus yang dimainkan karena nggak ada saingan kan. Dengan adanya Darmian yang somehow umurnya mungkin 3 kali lipatnya Dumfries, tapi staminanya kok malah lebih gereng. Terus terang aja Inzaghi pun kayaknya sekarang ini kalau saja dia nggak ditaruh di center back kanan, dia kayaknya lebih percaya sama Darmian dibandingkan dengan Dumfries. Kita lihat aja, karena Inter juga masih mengincar Singoedan dari Singoedan ini dari Udinese, bukan Udogi yang dari Udinese. Singoedan ini dari Torino, ya benar, dari Torino. Tapi saat ini belum menjadi prioritas karena prioritas Inter Fratesi udah hampir kelar, berarti sekarang benar-benar Lukaku yang jadi prioritas. Kabar soal Onana juga, ini sudah aku bicarakan kemarin pas live. Inter sudah menolak proposal dari MU sebesar 45 juta. Itu 40 juta tambah 5 juta bonus. Ditolak mentah-mentah dan Inter pun memberi ultimatum bahwa Inter membuka harga di 60 juta. Kalau dekat-dekat itu masih bisalah dinegokan. Dan itu deadline-nya tanggal 20 Juli. Artinya kalau tanggal 20 Juli itu tidak ada ketemu pembeli, maka Inter akan menarik Onana dari daftar jual. Karena sekarang kabarnya Al Nassr setelah ngambil Brozovic, dia juga berminat terhadap Onana. Bahkan mereka siap membayar hingga 80 juta. Tapi ini baru rumor aja. Kalau aku sih kurang percaya. Walaupun misalnya Al Nassr mau, Onananya belum tentu mau, karena dia itu kan belum dapat trofi utama, Liga Champion kah, Scudetto kah, apa juara Liga Primer, juara Liga Spanyol, dia belum dapat. Umurnya masih 26, 25 apa 26, kayaknya 26. Menurutku kecil sekali kemungkinan dia mau pindah ke Liga Arab. Itu guys, semoga Onana nggak dijual karena ada yang menjanjikan akan nyawar 4 kali lipat. Anyway, itu dulu untuk konten kali ini. Aku lagi perjalanan ke bandara. Sampai jumpa di Jogja. Ingat, kalau ada yang lagi free besok, yuk kita ngobrol-ngobrol di sebuah cafe yang akan ditentukan kemudian di dekat-dekat Gejayan ya. Oke, ciao guys, sampai jumpa.